atau rilis membawakan Anda masa depan kekuatan strategis. Malam ini, kita akan menggali inti dari pencegahan modern RS-28 Sarmat. Lebih dari sekadar senjata, ini adalah perubahan paradigma dalam kemampuan strategis global. Raksasa Langit lahir dari kancah pengalaman perang dingin dan inovasi abad ke-21. Sarmat adalah rudal balistik antarbenua super berat terbaru Rusia yang dirancang oleh Biro Desain Roket Makeyev. Ini adalah penerus langsung dari R-36M legendaris era Soviet yang dikenal NATO sebagai SS-18 Satan. Dengan kedatangan Sarmat, Barat telah menciptakan julukan tidak resmi mereka sendiri, Satan II. Namun, rudal baru ini jauh lebih canggih daripada pendahulunya, mewakili modernisasi total kekuatan strategis berbasis silo Rusia. Secara visual, Sarmat sangat besar, berdiri setinggi lebih dari 35 meter dan memiliki berat lebih dari 208 metrik ton saat diluncurkan. Skalanya sangat mencengangkan. Berbeda dengan banyak ICBM modern yang mengandalkan bahan bakar padat untuk penyebaran yang lebih cepat, Sarmat menggunakan mesin berbahan bakar cair. Keputusan ini, meskipun tampaknya merupakan langkah mundur, adalah pilihan strategis. Sistem bahan bakar cair seringkali memberikan daya dorong yang jauh lebih besar dan kapasitas muatan yang jauh lebih tinggi. Dua faktor penting untuk potensi destruktif dan fleksibilitas unik. Sarmat, fiturnya yang paling banyak dipublikasikan adalah jangkauannya yang luar biasa, diperkirakan mencapai 18.000 km. Hal ini memungkinkan Sarmat untuk terbang dengan lintasan tertekan depres trajektori jalur penerbangan yang lebih rendah yang dapat menekan sistem pertahanan rudal dan, yang terpenting, memberikannya kemampuan untuk terbang di atas kutub utara dan kutub selatan. Mengapa lintasan kutub selatan begitu penting? Karena ini sepenuhnya mengakali infrastruktur pertahanan rudal IS yang ada, yang sebagian besar difokuskan untuk mencegat rudal yang diluncurkan di atas kutub utara. Kebebasan lintasan ini membuat pencegatan menjadi jauh lebih menantang. Namun, ancaman strategis Sarmat yang sebenarnya terletak pada muatannya. Kapasitasnya yang sangat besar memungkinkannya membawa berbagai konfigurasi hulu ledak dengan berat hingga 10 ton. Ini termasuk kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen atau FARV. Perkiraan menunjukkan rudal ini dapat membawa antara 10 hingga 16 hulu ledak nuklir yang lebih ringan. Namun, pengubah permainannya adalah kemampuannya untuk mengirimkan senjata generasi berikutnya Rusia, Avangard Hypersonic Guided Vehicle HGV. Avangard adalah hulu ledak non-balistik. Setelah terpisah dari roket pendorong Sarmat tinggi di atmosfer, ia meluncur menuju targetnya dengan kecepatan melebihi Mach 20 lebih dari 24.000 km per jam. Yang terpenting, ia tidak mengikuti busur parabola yang dapat diprediksi. Ia dapat melakukan manuver mengelak yang tajam selama penurunannya. Kombinasi kecepatan ekstrem dan kemampuan manuver yang tidak terduga ini membuat muatan Avangard yang dikirimkan oleh Sarmat hampir mustahil untuk dicegat dengan teknologi pertahanan rudal saat ini. Proyek Sarmat memulai pengembangan pada awal 2010-an sebagai landasan upaya modernisasi strategis Rusia. Setelah bertahun-tahun pengujian termasuk beberapa keberhasilan, uji pelontaran silo pada tahun 2017 dan 2018 rudal tersebut melakukan uji terbang penuh pertamanya pada April 2022. Uji coba ini, yang diluncurkan dari Kosmodrom Plesetsk, berhasil mengenai sasaran sejauh lebih dari 5.000 km di semenanjung Kamchatka. Setelah kontrak dan penundaan lebih lanjut, rudal tersebut secara resmi dinyatakan operasional dan ditempatkan pada tugas tempur pada September tahun 2023. Namun, bahkan setelah penyebaran, laporan kegagalan uji coba berikutnya telah muncul, menunjukkan bahwa kapasitas operasional penuh dan keandalan untuk seluruh armada yang direncanakan mungkin masih dalam proses. Desain Sarmat sendiri mencakup fitur-fitur yang dimaksudkan untuk mengalahkan perisai rudal apapun. Pertama,
Phase boost singkatnya waktu yang dibutuhkan mesin roket untuk menyala dan berakselerasi direkayasa secara khusus agar ringkas. Ini meminimalkan jendela waktu bagi satelit musuh untuk mendeteksi dan melacak rudal sebelum melepaskan hulu ledatnya, menolak kesempatan penting bagi musuh untuk melakukan pencegatan phase boost. Kedua, kapasitas muatannya memungkinkannya membawa tidak hanya beberapa hulu ledak, tetapi juga banyak alat penetrasi, umpan, dan tindakan balasan elektronik yang dirancang untuk membanjiri dan membingungkan sistem rudal anti-balistik. Jumlah objek hulu ledak asli dan palsu yang keluar dari rudal membuat penyaringan dan pencegatan ancaman sebenarnya menjadi mimpi buruk logistik dan teknologi bagi pembela manapun. Secara strategis, Sarmat mengisi celah kritis dalam triad nuklir Rusia yang didominasi oleh rudal berbahan bakar padat yang lebih ringan seperti RS-24 Yars. Sebagai ICBM super berat berbasis silo, ia memiliki peran utama dalam menjamin kapasitas penghancuran terbesar dan paling mengintimidasi. Beroperasi sebagai penjamin utama penangkalan. Kapasitas muatannya yang masif ini memungkinkan Rusia untuk merotasi jenis hulu ledak dan umpan yang dibawa oleh Sarmat dengan lebih fleksibel, memastikan bahwa desain pertahanan rudal AS dan NATO yang baru akan selalu tertinggal satu langkah di belakang ancaman yang terus berubah. Inilah sebabnya mengapa Sarmat dipandang bukan sekadar pengganti, melainkan sebagai penentu kecepatan dalam perlombaan senjata hipersonik dan penangkalan strategis. Namun, kehadiran senjata semacam ini memiliki implikasi destabilisasi yang mendalam. Sementara Moskow bersikeras bahwa Sarmat adalah alat murni untuk pertahanan. Kemampuannya untuk menembus pertahanan rudal modern, memaksa lawan-lawannya untuk mempertimbangkan strategi yang lebih agresif. Ketika rudal pertahanan menjadi kurang efektif, tekanan meningkat pada musuh untuk mengadopsi postur luncurkan saat terdeteksi launch on warning agar tidak kehilangan kemampuan untuk membalas serangan. Postur yang serba cepat dan berisiko ini meningkatkan potensi kesalahan perhitungan selama masa krisis, yang secara ironis membuat dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya. Bahkan ketika keseimbangan nuklir dipertahankan, Sarmat dengan segala kehebatannya secara efektif merumitkan upaya perlucutan senjata di masa depan. RS-28 Sarmat lebih dari sekadar evolusi. Ini adalah revolusi dalam teknologi ICBM berat yang dirancang untuk satu tujuan, untuk menjamin kemampuan serangan kedua dan mempertahankan paritas strategis dalam lanskap geopolitik yang berkembang pesat. Dengan menggabungkan jangkauan yang luas, fleksibilitas muatan yang tinggi, dan kecepatan serta kemampuan manuver yang hampir tak terhentikan dari kendaraan hipersonik Avanark, Sarmat berdiri sebagai bukti utama perlombaan yang berkelanjutan untuk dominasi strategis. Ini adalah sistem senjata yang memaksa negara-negara untuk secara fundamental mengevaluasi kembali kemanjuran strategi pertahanan rudal mereka saat ini, mendorong batas-batas dari apa yang mungkin dalam perang modern dan pencegahan strategis. Dan sekarang, dengan kemampuan menembus pertahanan seperti ini, apakah perimbangan kekuatan global benar-benar sudah berubah?